Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Andika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul Asas dan Tujuan dari Perlindungan Konsumen. Yang ingin saya jelaskan itu hanya ada dua. Yang pertama itu adalah apa itu konsumen, dan yang kedua adalah kenapa konsumen itu harus dilindungi. Oke. Yang pertama adalah konsumen berdasarkan definisinya. Berdasarkan definisi, konsumen adalah orang yang memakai atau yang menggunakan atau yang membeli suatu barang atau jasa untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga atau untuk teman ataupun orang-orang yang terdekatnya, yang dimana apa yang dia beli itu baik merupakan jasa ataupun barang itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua, kenapa konsumen itu harus dilindungi? Jadi, dalam dunia jual beli, konsumen adalah orang yang paling dirugikan apabila jasa atau barang yang dia beli tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang UU-PK atau Undang-Undang UU-KP atau UU-PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun hak-hak yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap konsumen atau dalam konteksnya ini adalah masyarakat adalah keamanan, kepastian, dan keadilan. Nah, poin-poin inilah yang harus pemerintah Indonesia berikan kepada konsumen apabila konsumen tersebut mengalami yang namanya kerugian atau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia ketika membeli suatu barang atau jasa. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada lebih dari kurang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dilanjutkan oleh teman saya dengan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Mas Firmana dengan NPM 2105160129. Selanjutnya saya akan membahas tentang pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen. Pengertian konsumen dan pelaku usaha. Pada dasarnya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sendiri tidak dapat lepas dari peran para pelaku dan konsumen. Konsumen merupakan hal terpenting dalam melakukan setiap kegiatan usaha, karena tanpa adanya konsumen, maka usaha yang dilakukan tidak akan berhasil. 1. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dalam proses jual beli, konsumen mempunyai beberapa hak, yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat keluarnya atas barang yang sudah digunakan. Daripada hak konsumen mempunyai kewajiban, yaitu 1. Membaca atau mengikuti petunjuk dari barang yang telah dibeli. Yang kedua, beretikat baik melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Selanjutnya, pengertian dari pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada juga hak dari pelaku usaha, yaitu 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelian dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Namun kewajiban pelaku usaha yaitu beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Ramdana dengan NPM 2105160136. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sengketa konsumen. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dengan singkat apa sih itu pengertian dari konsumen. Konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Konsumen terbagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama itu konsumen perantara dan yang kedua itu ada konsumen akhir. Konsumen perantara adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan komersial, sedangkan konsumen akhir adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga ataupun non komersial. Biasanya sengketa konsumen itu terjadi pada konsumen akhir. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari sengketa konsumen. Apa sih itu pengertian dari sengketa konsumen? Sengketa konsumen adalah perselisihan yang terjadi antara konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Biasanya terjadi dikarenakan pelanggaran undang-undang, ingkar janji, dan juga kerugian yang disebabkan oleh sebelah pihak. Selanjutnya itu alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Ada dua. Yang pertama itu melalui Badan Perlindungan Sengketa Konsumen atau BPSK, dan yang kedua itu melalui peradilan umum. Selanjutnya itu persyaratan untuk melaporkan pelaku sengketa konsumen kepada BPSK. Kita itu yang pertama kita harus menyediakan identitas diri seperti KTP dan juga paspor. Dan yang kedua kita harus menyediakan data-data pendukung seperti bukti-bukti untuk mendukung bahwa dia terkena sengketa konsumen. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian klausula baku. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku ini adalah suatu aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah diberlakukan atau ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan di dalam bentuk dokumen ataupun sebuah perjanjian yang wajib diikuti oleh seorang konsumen. Perjanjian klausula baku ini mulai berkembang pada usaha-usaha jasa seperti pengiriman barang, kurir, cara mengklaim asuransi, masalah pembayaran, dan poin-poin penting lainnya. Nah, ciri-ciri perjanjian klausula baku ini terdapat 5. Yang pertama, perjanjiannya dilakukan secara tertulis. Yang kedua, formatnya telah dibakukan. Yang ketiga, syarat-syaratnya atau perjanjiannya ditentukan oleh si pelaku usaha sendiri. Yang keempat, konsumen hanya bisa menerima ataupun menolak. Dan yang kelima, jika ada sengketa atau masalah di dalam perjanjian klausula baku ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun dengan cara peradilan. Nah, terdapat 2 sanksi pidana bagi orang-orang yang melanggar perjanjian klausula baku ini. Yang pertama, sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara maksimal ataupun membayar denda 2 miliar rupiah. Dan yang kedua, kepada siapa sanksi ini dijatuhkan? Menurut pasal 61, sanksi ini juga bisa dilakukan terhadap pelaku usaha yang membuat janji tersebut. Jadi bukan konsumen saja yang bisa dikenakan sanksi, tetapi pelaku usaha yang membuat perjanjian tersebut kemudian dia mengingkarinya, itu juga dapat dikenakan hukuman pidana. Jadi sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, ini adalah bukan tindak kriminalisasi, tetapi setelah adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen, perjanjian klausula baku ini sudah dinyatakan dalam bentuk kriminalisasi. Yang dulunya 100% dalam hukum privat, tetapi sekarang sudah 100% dalam ruang lingkup hukum publik. Demikian penjelasan singkat saya tentang perjanjian klausula baku. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen ialah memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu yang diakibatkan karena mengonsumsi barang atau jasa yang diperjualbelikan atau diperdagangkan. Ada pula hukum perlindungan konsumen, yaitu
pihak satu dengan pihak lainnya yang terkait dalam barang atau jasa pada konsumen. Ada pula kriteria yang masuk ke dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen, yaitu yang pertama barang cacat. Produk cacat ini yaitu diakibatkan karena kesalahan dalam produksi atau kesengajaan produksi. Yang kedua yaitu bahan berbahaya. Bahan berbahaya di sini yaitu bahan kimia atau bahan biologi atau campuran yang dapat membahayakan lingkungan hidup maupun makhluk hidup, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya saya akan membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang diakibatkan karena barang cacat dan bahan berbahaya. Pada pasal 19 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, pelaku usaha memberikan ganti rugi. Yang kedua, ganti rugi tersebut berupa memberikan uang. Yang ketiga, ganti rugi dilaksanakan pada tenggang waktu 7 hari setelah dilakukannya transaksi. Yang keempat, ganti rugi tidak menutup kemungkinan adanya pidana hukum. Yang kelima, yaitu pada ayat 1 dan kedua tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen, bukan melainkan kesalahan pelaku usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang dikarenakan perbedaan harga pada label dengan harga pada kasir. Ada pula sanksi pidana yang dijatuhkan untuk hukuman tambahan. Yang pertama yaitu perampasan barang tertentu, yang kedua pengumuman keputusan oleh hakim, yang ketiga pemberian ganti rugi, yang keempat adanya pemberhentian kegiatan tertentu, yang kelima penarikan barang dari peredaran, yang keenam pencabutan izin usaha. Ada pula faktor penyebab perbedaan harga pada label dengan harga pada kasir, yaitu yang pertama kelalaian dari karyawan, yang kedua kemalasan karyawan, yang ketiga bermasalahnya data produk atau data barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datu Muda Muhammad Iksara Hafiz. Saya akan menjelaskan tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai lembaga yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen nasional dan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga yang independen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Kedudukan ini sangatlah baik untuk kepentingan konsumen di Indonesia karena sifatnya yang otonom dan akan saling melengkapi dengan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Fungsi dan tugas Badan Perlindungan Konsumen dalam menerima pengaduan dari berbagai pihak atas pelanggaran hak-hak konsumen, dapat membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai pentingnya atau perlunya penyelesaian bagi pelanggaran hak-hak konsumen dari level atas dan level bawah, dan akan saling melengkapi dengan rekomendasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mengenai pengaduan-pengaduan yang harus segera diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Penjelasan lembaga tersebut merupakan lembaga non-pemerintah yang telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merumuskan bahwa azas perlindungan konsumen adalah yang pertama azas manfaat, yang dimana harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen. Yang kedua, azas keadilan. Azas keadilan berisikan memberi kesempatan kepada konsumen untuk dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Nah, yang selanjutnya ada azas keseimbangan. Nah, di mana azas keseimbangan ini memiliki
berarti antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang keempat, ada azas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kelima, azas kepastian hukum, mentaati hukum, dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Dari azas-azas tersebut dapat disimpulkan tujuannya itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan memandirikan konsumen untuk melindungi dirinya. Adapun lagi bertujuan meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan sebagai menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Nah, adapun hak dan kewajiban konsumen, yang dimana hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang telah dibeli. Terus adapun hak untuk didengar pendapatnya dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Terus ada hak untuk memilih barang atau jasa yang akan digunakan. Terus mendapatkan informasi yang jelas, mendapatkan kompensasi ganti rugi ketika barang tersebut atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Terus ada hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari barang tersebut gitu, sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus selanjutnya, peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Rumusan pasal 44 perlindungan konsumen antara lain memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, melakukan pengawasan bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.